Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan dilaporkan pada hari ini yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.472 dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 178 kasus pelaku perjalanan. Berikutnya kasus orang tanpa gejala. Pada dilaporkan hari ini ada 7 kasus baru orang tanpa gejala. Dengan rincian total yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 115 dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 40 kasus orang tanpa gejala. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru orang dalam pemantauan dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sejumlah 213 ODP dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 20 kasus ODP. Selanjutnya untuk kasus pasien dalam pengawasan masih sama dengan yang laporan hari kemarin, 15 kasus pasien dalam pengawasan masih dirawat di beberapa rumah sakit. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini data tidak ada tambahan kasus baru, jadi masih tetap sejumlah 16 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 untuk Kota Palu, yang dengan rinciannya 12 masih dirawat, 2 dengan sembuh dan 2 meninggal. Sekali lagi 12 masih dirawat, 2 meninggal dan 2 kemudian informasi screening di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama di pos pemeriksaan Taweli, dari hasil screening ya, ini laporan untuk tanggal 4 kemarin ada 101 pelaku perjalanan di pos pemeriksaan Taweli. Di pos pemeriksaan perbatasan Pantoran Wali ada 43 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Batu Sapu ada sejumlah 191 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan OTG dan ODP di Asrama Haji, hari ini ada 1 pasien baru kasus OTG yang masuk untuk dirawat untuk pemantauan masa 14 hari, sehingga total saudara-saudara kita yang kasus OTG ataupun ODP yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Asrama Haji total sejumlah 23 kasus. Demikian
rilis update tim data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Ada tambahan informasi dari Bapak Kepala Dinas Desa. Untuk beras di beberapa distributor yang ada di pasar Masong dan Naga saat ini tersedia sekitar 55 ton. Sedangkan yang masuk untuk hari kemarin ke Kota Palu beras sekitar 53 ton. Dan pada itu juga terdapat di Bulog sekitar masih 1.500 ton. Sementara gula juga demikian. Gula kemarin masih sekitar 18 ton. Nah, untuk harga masih sama kemarin. Untuk beras masih berkisar antara 9.600 sampai dengan 12.000. Telur ayam ada 35 sampai 60.000 rupiah. Sedangkan gula juga demikian, ada yang 12,5 sampai dengan 21.000. Yang 12,5 sudah harganya itu berada di beberapa komoditas dan pembeliannya juga tadi masing-masing 2 kilo. Selain itu kami akan tambahkan untuk khususnya untuk para pedagang di pasar. Sekali lagi kami mohon dengan sangat para pedagang di pasar di Kota Palu, khususnya Manonda dan Masomba serta Tawan Juka, agar para pedagang selalu menggunakan masker. Sekali lagi selalu menggunakan masker. Demikian pula dengan pengunjung, para konsumen apabila mendatangi pasar-pasar khususnya di Kota Palu, kami berharap para konsumen juga menggunakan masker sehingga kita mencoba pasar tidak menjadi tempat tradisi lokal untuk di Kota Palu. Sekali lagi kami berharap pasar tidak menjadi tempat transmisi lokal COVID-19 di Kota Palu dengan cara para pedagang dan konsumen selalu menggunakan masker. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit terkait grafik penurunan dari kasus ODP dan OTG yang kita telah rilis beberapa hari yang lalu sampai kemarin, karena yang sudah dipantau dan yang sekarang masih dalam pemantauan signifikan turunnya karena orang tanpa gejala dan ODP telah selesai dipantau masa inkubasi selama 14 hari. Dan alhamdulillah penurunan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan COVID-19, bahwa masyarakat tentunya tetap menjaga kebersihan, perilaku bersih ketika di rumah, rajin mencuci tangan pakai sabun, dan selalu menggunakan masker. Dan yang paling penting selalu jaga jarak apabila keluar rumah atau bepergian untuk melaksanakan yang mungkin penting sekali sampai harus keluar rumah, dan apabila tidak terlalu penting ya cukup di rumah saja. Terima kasih atas kesadaran masyarakat, dan insya Allah ini masih tetap terjaga sampai selesai pandemi COVID-19 di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari rilis update tim data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.